warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi belajar di sini di tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama yaitu kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada seorang ibu dan kedua anaknya sedang merawat tanaman. Sang anak berkata, tanaman juga harus disiram. Mengapa tanaman harus disiram? Agar tanaman itu tumbuh subur dan dapat berkembang biak ya. Kemudian anak satunya lagi berkata, rumputnya harus dicabut. Nah, mengapa rumput harus dicabut padahal itu juga tanaman? Ya, karena rumput itu merupakan salah satu gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, dari gambar tersebut dan dari pernyataan-pernyataan tersebut kita bisa membuat suatu pertanyaan yang kemudian akan ada jawabannya. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Ada Nina dan ibunya. Nina berkata, Ibu, sepertinya rumput-rumput di taman rumah kita sudah meninggi. Ibu menjawab, benar Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Kemudian Nina bertanya, mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Ibu menjawab, rumput-rumput dapat mengganggu tanaman lain. Rumput-rumput yang tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya seperti ular. Dari percakapan tersebut ada suatu kalimat tanya. Yuk, mana kalimat tanyanya? Ada yang tahu? Ya, di percakapan yang pada Nina ya, yang Nina bertanya, mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Nah, itu merupakan suatu kalimat tanya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apakah kalimat tanya itu? Ada yang tahu? Ya, jadi kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jadi kalimat tanya itu suatu kalimat yang membutuhkan suatu jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Jika ada kalimat tanya, pasti ada jawabannya. Selanjutnya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Salah satu ciri-cirinya kalau kalimat tanya itu pasti di belakangnya ada tanda tanyanya. Kalimat tanya diantaranya yang digunakan yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Nah, itu kalimat yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya. Contoh kalimat tanya, siapa yang sedang bermain sepeda? Nah, itu merupakan kalimat tanya yang pasti membutuhkan jawaban. Misalnya, yang bermain sepeda adalah Dewa, gitu. Nah, itu jawabannya. Nah, kalau setiap ada kalimat tanya pasti membutuhkan jawaban. Kemudian fungsi kata tanya. Tadi kata tanyanya kan ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Nah, masing-masing kata tanya itu ada fungsinya yang digunakan, pastinya berbeda-beda ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya, apa yang sedang dia lakukan? Nah, untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan ya yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan tersebut. Apa yang sedang dia lakukan? Misalnya jawabannya dia sedang membaca buku. Nah, itu ya. Itu fungsi kata tanya apa. Selanjutnya, siapa? Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, untuk menanyakan subjeknya ya, pelakunya. Contoh, siapa yang sedang membaca buku? Nah, pasti jawabannya misalkan yang sedang membaca buku adalah Dewa, berarti pelakunya yang membaca buku itu adalah Dewa. Nah, itu fungsi kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku yang terkait. Selanjutnya, kata tanya kapan. Nah, ini pasti berhubungan dengan waktu ya. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu peristiwa atau keadaan. Untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan dia membaca buku? Dia membaca buku saat jam istirahat. Nah, saat jam istirahat itu merupakan waktu ya. Jadi kata tanya kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu. Kapan terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Selanjutnya, di mana? Nah, ini pasti bertanya tentang tempat. Ya, jadi kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, di mana dia membaca buku? Dia membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi tempatnya itu di perpustakaan. Nah, fungsi kalimat tanya di mana itu untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa? Nah, ini untuk menanyakan alasan ya. Kata tanya mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Alasannya apa peristiwa itu terjadi? Nah, itu menggunakan kalimat tanya mengapa. Contoh, mengapa dia membaca buku sendirian? Nah, pasti jawabannya karena, kayak gitu ya. Alasannya apa? Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang kalimat tanya ya. Sekarang kita belajar muatan matematika. Nah, kali ini kita masih belajar tentang membaca jam ya. Ada yang masih belum paham bagaimana cara membaca jam? Ustaz udah ulangi ya. Jika jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul? Ya, pukul 9. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Ya, masih paham ya? Sekilas Ustazah
ingatkan kembali tentang cara membaca jam. Selanjutnya, lama waktu satu hari adalah 24 jam. Ya, satu hari itu ada 24 jam. Ustazah, kenapa cuma ada 12? Ya, jadi dalam satu hari jarum jam berputar penuh sebanyak dua kali. Jadi sehari semalam itu jam itu berputar sebanyak 2 kali. Putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai 12 siang. Kemudian putaran kedua pukul 12 siang sampai 12 malam. Itu sebabnya lama waktu satu hari itu 24 jam, meskipun di jarum jamnya itu angkanya hanya 12. Jadi jam itu berputar sebanyak 2 putaran, jadi membentuk jumlah 24 jam. Contohnya, waktu setelah pukul 12 siang itu dapat ditulis sebagai berikut. Ini untuk membedakan antara siang dan malam ya. Contoh, pukul 1 dapat ditulis pukul 13.00. Kok menjadi 13.00 Ustazah? Caranya yaitu pukul 1 ditambah pukul 12.00 sama dengan menjadi 13.00 ya. Setelah 12 pasti 13. Nah itu habis 12 jam 12 siang, kemudian jam 1 ditulis, jam 1 siang itu ditulis 13.00. Pukul 2 dapat ditulis pukul 14.00 ya. Caranya 02 pukul 02.00 ditambah 12.00 jadi 14.00. Jadi pukul 2 siang itu dapat ditulis pukul 14.00. Nah, lengkapilah soal di bawah ini. Yuk kita latihan ya. Pukul 4 sore dapat ditulis pukul 4 sore dapat ditulis pukul berapa? Caranya ya pukul 16.00. Caranya gimana? Pukul 04.00 ditambah pukul 12.00 jadi pukul 16.00. Nah, pukul 16.00 ini sama dengan sama artinya pukul 4 sore. Kemudian pukul 7 ya 7 malam ya dapat ditulis pukul ya 19.00. Caranya pukul 07.00 ditambah 12.00 ya jadi pukul 19 ya 19.00 ya. Begitu caranya untuk membedakan antara waktu siang dan waktu malam. Nah, sekarang tugas individu. Ya, kalian kerjakan buku paket tema 8 halaman 26 ya. Itu tentang membaca jam juga yang seperti Ustazah tadi jelaskan. Kalian sekarang kerjakan di buku paket tema 8 halaman 26. Nah, tadi udah belajar muatan matematika, sekarang kita akan belajar muatan PKN. Ya, kali ini kita akan belajar sikap toleransi. Ya. Sore ini Raisa dan teman-temannya bermain bersama. Raisa dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain dengan semangat. Raisa dan teman-temannya berbeda suku, bangsa, dan keyakinan. Bahasa
mereka juga berbeda, namun mereka tetap rukun bermain meskipun punya banyak perbedaan. Mereka tetap bersikap baik dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu namanya sikap toleransi, yaitu saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Meskipun kita berbeda-beda, teman kita berbeda suku, agama maupun daerahnya atau adat istiadatnya, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya bagaimana? Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, itu yang disebut dengan sikap toleransi. Ya, sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya kerja bakti ya. Di lingkungan kalian banyak sekali perbedaan. Namun saat waktunya kerja bakti, kalian harus bersama-sama bergotong royong, bekerja sama, tidak memandang suatu perbedaan. Meskipun kalian berbeda-beda adat, suku, budaya, kalian tetap bekerja sama, bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, itu contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh sikap toleransi yaitu saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.